Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini, ya, saya ingin menjelaskan berkaitan dengan materi selanjutnya, yaitu database server. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa database server itu adalah suatu tempat di mana kita ingin menyimpan data kita. Entah itu berupa data pribadi, nomor, kontak, ya. Database itu bisa digunakan untuk berbagai macam hal juga. Jadi tidak hanya fix ke sebuah data teks saja. Kita bisa melihat ini dari banyaknya varian data yang dia bisa disimpan. Oke. Oke. Sebelumnya kita melihat dulu dengan istilah-istilah yang ada di sini. Database server menurut Serverwatch adalah sebuah komputer yang dia memiliki kinerja yang tinggi untuk menyimpan dan mengolah data disimpan di suatu server. Ya, itu adalah yang namanya database. Itu menurut Serverwatch. Ya, jadi menurut Serverwatch, database itu adalah komputer yang kinerja tinggi. Kemudian jika melihat dari yang lainnya, computerhub.com, ya, computerhub.com, yang namanya server database adalah sistem komputer yang menyediakan komputer lain layanan pengaksesan dan pengambilan data dari database, entah itu menggunakan front end dari web maupun dari backend yang ada di database itu sendiri. Ya, jadi menurut Computer Hub itu komputer yang menyediakan komputer lain layanan data yang bisa diakses melalui akses web front end maupun dari back end melalui remote di server itu sendiri. Jadi dari situ kita tahu yang namanya database itu adalah sebuah server yang melayani data. Di sini semua orang bisa mengakses data itu entah dari front end-nya, web yang menyediakan antarmuka itu, maupun dari backend-nya melalui servernya langsung. Ya. Nah, si database server ini berbeda dengan web server, yang dimana kalau web server itu menyimpan dokumen untuk menampilkan data, sedangkan kalau database server dia tugasnya adalah melayani atas data yang diminta. Kalau si user minta datanya sendiri, maka akan diberikan ke user tersebut. Ya, kita bisa menggunakan software sekelas, ya, yang namanya MySQL, MariaDB, dan MongoDB. Ya. Nah, apa sih tugas daripada database tersebut? Yang pertama adalah manajemen pusat data, yang dimana semua data itu akan tersentralisasi dan diatur di satu tempat, sehingga semua klien kalau ingin mengakses ya di tempat tersebut, tidak perlu mencari di tempat yang lain maupun komputer yang lain. Nah, nanti akan ada teknologi khusus yang dimana dia membantu proses ketika si user tidak ada di tempat tersebut, ya. Ini adalah contohnya, ya. Di situ saya punya yang namanya centralized database, yang dimana database itu terpusat. Di sini kita bisa melihat komputernya masing-masing sendiri, tetapi database-nya satu. Jadi entah user itu ada dimanapun, selama ada internet, database bisa diakses. Cuma nanti yang membedakan kecepatan dalam pengaksesan data itu saja. Data itu bisa diakses secara cepat maupun secara lambat, tergantung dari koneksi yang ada di sistemnya. Ya. Tugas kedua ya. Kedua adalah menjaga integritas data. Di sini database punya fitur yang dimana bisa mengontrol akses, mengecek data, apakah ada duplikasi, itu bisa dideteksi.
Karena semua data yang ada dalam database akan dikategorikan alias dikelompokkan berdasarkan apa yang diminta dari pengguna. Sehingga data duplikat, data yang hilang, data tidak akurat maupun data yang salah bisa dicari dengan mudah. Jadi nanti yang mencari itu bukan database-nya, tetapi dengan menggunakan query dari penggunanya, pengguna dapat mengetahui apakah ada data duplikat, data yang hilang, atau data yang tidak akurat. Itu bisa dicari. Ya. Duplikat, data hilang, data tidak akurat, ya itu adalah memanage daripada data. Memastikan bahwa data tersebut memiliki integritas yang baik sehingga tidak ada yang rusak. Lalu cara kerjanya bagaimana sih? Nah, karena database ini dia adalah sebuah komputer yang berperforma tinggi, bertenaga tinggi, maka dia wajib bisa melayani klien layaknya web. Cuma bedanya halaman web itu hanya mengambil yang diminta. Tetapi kalau database server sendiri, dia harus melakukan query, harus melakukan filtering, harus melakukan sorting, pemilihan, dan lain-lain. Jadi lebih tinggi lagi dibandingkan web server. Namun aksesnya harus melalui aplikasi server atau server web. Nah, basis data server karena dia berkomputasi tinggi, maka pelayanannya bisa melakukan perantara yang ada. Ini double. Jadi seperti ini. Yang namanya database itu selalu terpisah dari namanya web server. Karena hal ini untuk memastikan bahwa si database server ini jauh dari jangkauan hacker. Jadi kalau ketika kita melakukan spamming atau melakukan flooding, yang kena itu 100% adalah web saja. Sehingga tidak bisa merusak atau menjangkau ke sistem. Untuk menjangkau ke sistem, hacker harus menjebol ke arah internalnya lagi, sehingga lebih susah. Ya. Nah, untuk bisa mengaktifkan layanan ini, kita perlu yang namanya Database Management System, yang dimana DBMS itu tadi bisa berupa software yang sudah saya sebutkan tadi, ya, yang dia mengatur pengambilan, proses pengolahan, dan lain-lain. DBMS juga harus aktif layanannya, servisnya harus dinyalakan di sistem. Jadi ketika praktikum itu kalian bermain dengan database, kita harus memastikan database-nya, servisnya nyala atau tidak. Kalau servisnya tidak menyala, ya database-nya mati, tidak bisa diakses. Dan pastikan portnya tidak ditutup, ya, kayak MySQL, MariaDB yang dimana portnya adalah 3368 atau 3368. Itu port yang aktif di sana, ya. Nah, karena yang sifatnya adalah sentralisasi tadi, maka ketika ada user yang terlalu jauh lokasinya dan kita ingin jangkau lokasinya dengan membuat server yang baru, maka kita bisa menggunakan teknologi mirroring maupun replikasi, yang dimana database yang ada di sana, di database server satunya, akan memiliki konten yang 100% sama dengan yang original. Tetapi sayangnya untuk bisa melakukan replikasi, lagi-lagi kita harus memiliki perangkat lunak dan hardware yang sama. Kalau bisa lebih baik lagi. Ya, karena memang proses replikasi ini membutuhkan waktu, membutuhkan proses yang lama, tergantung dari banyaknya data, dan semakin kompleks datanya, maka semakin lama dia berjalan. Ya, ini adalah konsep daripada replication. Itulah kenapa ketika kamu membuka Google versi Indonesia dengan yang lainnya itu sama, meskipun berbeda negara, dengan kecepatan yang sama, karena ada server lokalnya yang dimirrorkan. Ya. Nah,
implementasi yang tidak kalah penting yaitu adalah masalah DMZ. Masalah DMZ. Jadi DMZ itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Web dan server itu tidak bisa dipisahkan, sehingga kalau tidak ada keduanya, web itu akan menjadi web statis. Tetapi sayangnya kedua ini harus dipisah secara fisik untuk memastikan serangan cyber, mencegah. Ya. Maka muncullah yang namanya Demilitarized Zone atau DMZ. Apa sih DMZ itu? DMZ adalah jaringan perimeter yang melindungi atau menambah lapisan keamanan ekstra ke jaringan area lokal internal yang biasanya ditaruh di database. Ya, database itu diletakkan di LAN internal sehingga tidak bisa diakses langsung dari internet. Ya. Dia tidak bisa diakses via internet, hanya lokal only. Itu adalah DMZ. Ya. Jadi untuk memisahkan. Tujuannya buat apa? Untuk memastikan bahwa akses yang tidak diizinkan dari internet itu tidak bisa diakses oleh dari luar. Cocok untuk server apa? DNS. DNS kan harus keluar. FTP juga harus keluar. Email, proxy, VoIP, server web. Ya, itu karena dia harus bisa mengakses di luar, maka dia harus di DMZ kan. Ya. Jadi DMZ seperti ini, di situ kita menaruh semua perangkat-perangkat server kita kecuali database. Database biasanya diletakkan di intranet. Ya. Cara kerjanya bagaimana sih si DMZ ini? DMZ itu dia akan menjadi titik tengah alias area buffer antara internet dan jaringan pribadi organisasi. Nah, nanti akan diisolasi oleh gateway keamanan seperti firewall maupun router untuk menyaring DMZ dan LAN. Ya, ini dari aksesnya kemana sih itu diatur oleh DMZ. Nah, server DMZ itu dilindungi oleh gateway lainnya tambahan untuk melindungi dari eksternal. Sebenarnya ada dua tipe, yaitu single dan double firewall. Kalau single firewall berarti dia ada di titik tengahnya di DMZ-nya sehingga tidak bisa masuk. Tetapi kalau ada dua atau double firewall berarti satu itu ada di dekat internet, yang satu itu di antara DMZ dan LAN. Nanti akan ada gambarnya. Ya. Jadi jika penyerang mampu menembus firewall yang pertama dan mengenakan ke DMZ kedua, tetapi masih ada firewall yang satunya lagi yang melindungi database. Bentuknya seperti ini. Ya. IP-nya bakal berbeda, jaringannya berbeda. Mungkin kita akan coba membuat DMZ ya lain kali di kelasnya, praktikumnya. Ya. Nah, ketika kita menggunakan DMZ, kita diuntungkan dengan kontrol akses, pencegah pengintai, dan perlindungan terhadap spoofing. Kita menggunakan DMZ. Oke, itu adalah materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.